kemihan atau sistem urinaria adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dan darah hanya mengandung zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Sistem urinaria dapat dikatakan sistem kerjasama tubuh yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau homeostatis. Namun, fungsi utama sistem urinaria adalah sebagai filtrasi plasma darah, ekskresi zat tidak terpakai, dan reabsorpsi zat terpakai tubuh. Sistem urinaria terdiri dari ginjal yang mengeluarkan sekret urin, ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria yang bekerja sebagai penampung, dan uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Anatomi ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi utama dalam tubuh manusia. Kedudukan ginjal terletak di belakang dari capum abdominalis atau rongga perut, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen atau perut. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, kara atau ercis. Sisi dalamnya atau sering dinamakan hilum menghadap ke tulang punggung, sedangkan sisi luarnya berbentuk cembung. Jumlah ginjal ada 2, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Ukuran ginjal sebelah kiri lebih besar dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 0-12 cm dan lebar kurang lebih 6-8 cm dan tebal 2,5 cm dengan berat sekitar 200 gram. Batas bagian atas ginjal kanan adalah organ hati, sedangkan batas atas ginjal kiri adalah organ limpa. Makna batas ginjal ini saat kita menarik nafas, maka ginjal akan bergerak ke bawah. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang dibanding dengan ginjal perempuan. Setiap ginjal secara otomatis dibagi menjadi bagian korteks yang semua kapiler glomerulus dan sebagian segmen tubulus pendek, dan bagian medula di sebelah dalam tempat sebagian besar segmen tubulus berada. Perkembangan segmen-segmen tubulus dari glomerulus ke tubulus proksimal, kemudian sampai di tubulus distal, dan akhirnya ke duktus pengumpul. Gabungan organ glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, duktus koleduktus dinamakan nefron. Pada satu ginjal terdapat 1 juta nefron. Struktur anatomi ginjal. Struktur anatomi ginjal terdiri dari 1 piramida ginjal, 2 arteri interlobuler, 3 arteri renalis, 4 vena ginjal, 5 ginjal hilus, 6 pelvis ginjal, 7 ureter, 8 tambuk kecil, 9 kapsula ginjal, 10 kapsula ginjal inferior, 11 kapsula ginjal superior, 12 vena interlobular, 13 nefron, 14 calyx minor, 15 tambuk mayor, 16 papila ginjal, dan 17 kolumna ginjal. Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut nefron. Nefron tersusun atas 1 nefron epitel, terdiri dari kapsula Bowman, tubulus contortus proksimal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. 2 nefron vaskuler, terdiri dari arteriol aferen, arteriol eferen, glomerulus, dan kapiler peritubular. Tipe-tipe nefron. Yang pertama ada nefron kortikal. Nefron kortikal adalah nefron yang hanya berada di ujung medula dengan lengkung Henle yang pendek. Yang kedua ada nefron juxtamedula, yaitu
nefron yang berlanjut sampai ke dalam medula dengan lengkung Henle yang panjang. Badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus. Glomerulus adalah kapiler ginjal yang melakukan filtrasi darah. Adapun urutan aliran darah sekitar glomerulus dimulai dari arteri renalis menuju arteriol aferen, selanjutnya melalui glomerulus, lanjut melalui arteriol eferen, lalu melalui kapiler peritubular, dan berakhir pada vena renalis. Selain glomerulus, terdapat pula kapsula Bowman. Kapsula Bowman merupakan kapsul yang berfungsi untuk menampung hasil filtrasi darah. Kapsula Bowman menyelubungi glomerulus dan memiliki dinding berlumen yang tersusun atas epitel pipih dan berhubungan dengan tubulus contortus proximal. Saluran nefron. 1. Tubulus contortus proximal adalah saluran nefron lanjutan kapsula Bowman yang melakukan reabsorpsi. 2. Lengkung Henle adalah saluran lanjutan tubulus contortus proximal yang berbentuk lengkung dan melakukan reabsorpsi. 3. Tubulus contortus distal adalah saluran nefron yang melakukan reabsorpsi dan augmentasi. 4. Tubulus collectivus pengumpul adalah saluran nefron yang mengumpulkan urin dari nefron-nefron ginjal. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksit. 2. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amoniak. 3. Mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah. 4. Mempertahankan keseimbangan asam basa darah. 5. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 6. Menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. 7. Mengatur tekanan darah. Anatomi ureter. Ureter adalah saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih, buli-buli, atau vesika urinaria. Panjang ureter pada orang dewasa kurang lebih 25-30 cm dengan luas penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian terletak pada rongga pelvis. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika mukosa, yang kedua tunika muscularis, yang ketiga tunika adventitia. Yang pertama, tunika mukosa adalah lapisan dari dalam keluar yang tersusun dari sel epitelium. Yang kedua, tunika muscularis merupakan otot polos longgar dan saling dipisahkan oleh jaringan ikat dan anyaman serbut elastis. Otot ini membentuk 3 stratum atau lapisan, yaitu stratum longitudinal, stratum sirkuler, dan stratum longitudinal extratum. Yang ketiga ada tunika adventitia, tersusun dari jaringan ikat longgar. Anatomi kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang diekskresikan organ ginjal melalui ureter sebelum dibuang keluar tubuh melalui uretra. Kandung kemih merupakan kantong berongga yang terpenuhi otot-otot dan dapat digelembungkan atau elastis. Kandung kemih ini secara anatomi berada di belakang symphysis pubis. Bagian kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama ada fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectocicale yang terdiri dari jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat.
Yang kedua ada korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga ada vertex, yaitu bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Uretra. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Uretra berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Uretra pria. Uretra pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya sekitar 20 cm. Uretra wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis. Muara uretra pada wanita terletak di antara klitoris dan vagina. Uretra wanita dikelilingi oleh sfinkter uretra dan disyarafi oleh saraf pudenda. Secara seksualitas, daerah di ujung uretra ini sangat sensitif karena adanya ujung-ujung saraf pudenda. Daerah ini disebut zona erotis uretra atau titik U. Mekanisme pembentukan urin. Jumlah darah yang disaring oleh glomerulus per menit sekitar 1200 ml. Ini disebut laju filtrasi glomerulus dan membentuk filtrat sekitar 120 hingga 125 cc per menitnya. Setiap hari glomerulus dapat membentuk filtrat sebanyak 150 hingga 180 liter. Namun dari jumlah sebesar ini hanya sekitar 1%-nya saja atau sekitar 1500 ml yang keluar sebagai air seni. Ada 3 tahap pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga ada proses augmentasi. Yang pertama yang akan kita bahas proses filtrasi. Tahapan ini ada di glomerulus bagian nefron. Proses filtrasi glomerulus disebut dengan laju filtrasi karena dapat dihitung per menitnya. Prosesnya dimulai dari masuknya plasma darah di arteri aferan. Hampir semua cairan plasma disaring kecuali protein. Hasil penyaringannya akan diteruskan ke kapsula Bowmans berupa air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan mineral lainnya. Kemudian diteruskan ke tubulus distal, lengkung Henle, tubulus proximal, dan dikumpulkan di ductus collegentus. Yang kedua, proses reabsorpsi. Hasil dari proses filtrasi dinamakan filtrat. Ada beberapa filtrat penting seperti glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan bikarbonat diserap kembali ke dalam tubuh. Proses penyerapan terjadi secara pasif akibat proses difusi. Yang terakhir ada proses augmentasi. Proses ini terjadi di bagian tubulus contordus distal sampai tubulus collegentus atau ductus pengumpul. Pada ductus collecting ini masih terjadi proses reabsorpsi natrium, klorida, dan ureum sehingga terbentuknya urin. Dari ductus pengumpul ini, urin akan dimasukkan ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin masuk ke kandung kemih. Setelah cukup banyak sekitar 250 hingga 300 cc, terjadilah proses rangsangan syaraf pupenda yang mengakibatkan otot polos kandung kemih berkontraksi. Maka terjadilah proses berkemih dan urin akan keluar melalui uretra. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Hormon antidiuretik atau ADH.
ADH dihasilkan kelenjar hipofisis yang mengatur jumlah cairan dan volume urin akhir pada tubulus contortus distal dan tubulus collectivus dengan mengatur reabsorpsi dan permeabilitas tubulus. Zat diuretik. Konsumsi zat diuretik, misalnya teh, dapat menghambat reabsorpsi air atau penyerapan air dan menyebabkan volume urin bertambah. Suhu. Ketika suhu panas, respirasi sel akan meningkat dan cairan tubuh akan keluar melalui keringat, maka akan terjadi dehidrasi sehingga volume urin berkurang. Sedangkan ketika suhu lingkungan dingin, respirasi sel akan menurun dan cairan tetap disimpan dalam tubuh dan terjadi kelebihan air sehingga volume urin bertambah. Jumlah air atau cairan tubuh. Warna urin disebabkan oleh adanya urobilin, namun kepekatannya diatur volume urin. Berikut ini merupakan tabel yang membedakan dehidrasi dan kelebihan cairan berdasarkan faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kegagalan umum ginjal dalam membentuk urin yang menyebabkan penyakit lain. Yang kedua, ada nefritis, adalah peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. Anuria. Anuria adalah tidak terbentuknya urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kurang dari 300 ml per hari. Lalu yang keempat, oligouria atau hiporesis adalah sedikitnya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 300-500 ml per hari. Yang kelima, ada poliuria atau diuresis, adalah berlebihannya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira sekitar 2,5 hingga 3 liter per hari. Yang keenam, diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang muncul akibat tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya produksi hormon insulin. Yang ketujuh, diabetes insipidus adalah penyakit biasa atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi hormon ADH menuju tekradistal dan T. collectivus. Yang kedelapan, uremia. Uremia adalah terbawanya urin ke aliran darah karena kerusakan nefron. Yang kesembilan ada edema. Edema adalah pembekakan jaringan di sekitar kaki karena uremia. Yang kesepuluh ada albuminuria. Albuminuria adalah tidak tersaringnya protein darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung albumin. Ke-11, hematuria. Hematuria adalah ditemukannya sel-sel dalam urin. Ke-12, glukouria. Glukouria adalah tidak tersaringnya glukosa dalam darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung glukosa. Ke-13, batu ginjal. Batu ginjal adalah terbentuknya kristal atau endapan mineral kalsium dalam pelvis, tubulus ginjal, atau kandung kemih.